Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Bagaimana dengan video kami yang sebelumnya sudah ditonton dan sekarang tahu apa yang harus dilakukan ketika sedang take? Kalau ternyata belum tahu dan ngerasa bahwa aku butuh latihannya nih, maka silahkan ikut program-program Aku Aktor yang lain. Salah satunya ada Aku Aktor Rutin dan beberapa kelas kami yang nanti akan diumumkan di story Instagram Aku Aktor. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Aku Aktor, tempat di mana teman-teman bisa belajar tentang keaktoran yang paling komprehensif, bahkan mungkin saya bisa bilang, dan paling konsisten membuat konten tentang keaktoran selama 7 tahun. Wow. Oke, sekarang kita akan mulai ke pembahasan. Nggak usah banyak cang-cing-cong, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe ya. Mau dengerin di YouTube, mau dengerin di Spotify, bebas. Yang penting teman-teman belajar dan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan ya, sekarang kita akan ngebahas soal, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin dulu aku nggak tahu apakah teman-teman sering mempertanyakan ini atau tidak ya, tapi kalau dulu saya cukup sering mempertanyakan ini karena dulu kan aku kuliah keaktoran ya, kuliah teater gitu, dan ketika aku kuliah teater tuh latihan tuh hampir setiap hari, dan setiap hari ketika aku latihan tuh aku selalu bertanya, kapan ya berhenti latihan ya? Kapan ya aku stop latihan ya? Aku harus latihan sampai kapan? Nah, Adam Smith menjawabnya di bukunya The Actor's Mirror. Dia bilang begini, pertanyaannya kan, aku harus latihan sampai kapan? Dia menjawab yang pertama nih ya, ini nanti jawabannya akan tersimpulkan dengan sendirinya dengan semua kutipan-kutipan dari Adam Smith. Pertama, kami mengutip yang dibilang Adam Smith, dia bilang ini, "The goal wasn't to memorize an action per line. The goal was to live the truth that every line and every gestures carries intent. And the only way to live that truth, moment to moment, is to train for it." Pertama kita ngebahas soal tujuan dari latihan itu apa sih? Kalau menurut Adam Smith, tujuan dari latihan itu bukan untuk mengingat action per line, bukan untuk mengingat dialog, bukan untuk mengingat apa yang harus dilakukan, bukan untuk mengingat itu sama sekali. Goalnya adalah untuk live the truth that every line and every gestures carries intent. Untuk menghidupi kejujuran itu yang ada di setiap dialog, di setiap gerakan badan, gerakan tubuh, gesture. Itu tujuannya latihan. Dan dari tujuan latihan, live that truth. Hidup di dalam kejujuran itu. Oke? Dan satu-satunya cara untuk hidup di dalam kejujuran itu, moment to moment. Ini yang paling, teman-teman harus menggarisbawahi ini. Moment to moment. Sadari bahwa setiap latihan keaktoran itu sebenarnya adalah latihan yang berusaha menyadarkan teman-teman bahwa kamu harus mengalami peristiwanya tuh second by second. Atau kalau second ini dipecah lagi, bisa jadi millisecond by millisecond. Kalau dipecah lagi, untuk menyederhanakannya menjadi moment to moment. Itu kenapa dalam pembahasan yang kemarin minggu lalu kita bilang bahwa jangan repeat, jangan ngulang aja. Kamu harus live the truth di setiap momennya, di setiap peristiwa yang sedang terjadi. Got it? Lanjut dulu ya. Dan itu tujuan dari latihan. Jadi sebelum teman-teman nanya, oke katakanlah nih, teman-teman udah latihan, dilatih oleh siapapun. Udah latihan. Terus teman-teman ngerasa kayak, aduh jengah banget ya latihan terus ya. Latihan ini buat apa sih sebenarnya? Ini tujuannya. To live the truth. Moment to moment. Tapi cek lagi ketika kalian dilatih. Kritis sedikit ya sama guru lo. Ini ngapain sih kita latihan ini? Gunanya apa? Apa tujuannya? Misalnya nih kalian disuruh, bukan metodenya kurang ya. Tapi kadang-kadang tuh pengantar terhadap apa yang sedang dilakukan itu penting saat ini setidaknya. Karena menurutku pengantar tuh pembawa konteks. Pengantar tuh penggiring kesadaran. Sehingga lu tahu lu latihan untuk apa. Sama kayak orang nge-gym deh. Misalnya gua nge-gym gitu ya, ada PT. PT itu misalnya latihannya forearm atau latihannya back misalnya. Aku akan nanya,
latihan ini buat apa? Buat bagian yang mana? Katakanlah latissimus, oke. Katakanlah oke buat latissimus. Tapi latissimus buat apa? Biar apa? Nah, PT-ku akan menjelaskan, misalnya, biar bukan cuma soal beauty body aja. Biar ketika lu ngangkat sesuatu, otot lu lebih kuat. Biar ketika lu jalan, atau biar ketika lu berdiri tuh, kan ada orang yang tubuhnya tuh agak mereng, itu jadi lebih lurus. Membenahi bentuk-bentuk itu. Jadi ada gunanya. Jadi kalau ada orang-orang di sosial media yang repot debat soal ngapain sih begitu, nggak ada gunanya. Sebenarnya semua ada gunanya. Cuman kadang-kadang ada pengantar yang tepat, ada pengantar yang tidak tepat. Pengantar yang tidak tepat tidak memaksimalkan atau mengefektifkan gunanya. Pengantar yang tepat membantumu lebih paham apa gunanya. Ini menurut Adam Smith gunanya latihan, live the truth. Jadi live the truth hanya bisa dicapai dengan berlatih. Kenapa harus berlatih untuk bisa live the truth? Dia bilang, until action becomes instinct, not ornament. Lu harus melatih. Nah, ini jawaban dari kenapa kalian. Ini sebenarnya aku agak lupa ya part yang ini ya. Tapi ya inilah yang sedang terjadi dan teman-teman akan mendengarkan dan menonton ini apa adanya. Tadi kan pertanyaannya, gue harus latihan sampai kapan ya? Ini sebenarnya jawaban nih. Dia bilang sampai action menjadi insting, tidak menjadi ornamen, tidak menjadi hiasan. Itu kenapa gini? Ini ya, ini salah satu contoh. Aku dulu sempat latihan Bango Putih. Oke, PGB Bango Putih. Di PGB Bango Putih itu kita diajarin jatuhan. Oke, ini kasusistik yang terjadi padaku. Jatuhan. Dan aku latihan jatuhan cukup sering lah. Beberapa, kalau nggak salah semester 1, 2, 3 tuh aku cukup rajin berlatih Bango Putih. Sampai akhirnya ketika aku latihan Bango Putih itu dan latihan jatuhan terus-terusan, ada satu peristiwa di mana gue mau jatuh dari, kalau nggak salah pas lagi latihan atau pas lagi naik sepeda gitu. Jatuh. Tapi ketika aku jatuhku tuh tidak memperparah luka di tubuhku karena ada refleks yang terjadi di tubuhku. Disitulah dalam pengertian paling sederhana yang dimaksud oleh Adam Smith, action becomes instinct, not ornament. Dia jadi insting, bukan ornamen lagi. Dan itu kalau bela diri. Gimana dengan latihan keaktoran yang lain? Kayak misalnya latihan vokal, A, I, U, E, O, artikulasi dan segala macam. Ketika kalian cukup sering latihan vokal, mungkin di awal-awal akan jadi ornamen tuh, akan jadi kayak hiasan aja gitu. Tapi seiring waktu kalian terus melakukan latihannya, lama-kelamaan, seperti ketika aku sedang bicara sama kalian sekarang. Aku bisa bicara dengan cukup jelas setidaknya, semoga soundnya cukup jelas, dan artikulasinya bisa terdengar dengan baik. Seandainya tidak terdengar pun aku sadar bahwa artikulasiku yang tadi agak meleset sehingga aku bisa mengulang lagi katanya. Dan ini sangat berguna untuk ya ketika lu ngomong sama orang. Sekarang bayangin gini, ketika kamu mau bicara sama bosmu misalnya, terus katakanlah kamu mau bilang, aku mau cuti ya besok. Terus kamu ngomong gini, aku mau cuti ya besok. Kedengeran gak dia? Yang ada bos lu akan, hah? Oh mau lembur? Oh ya udah oke. Boleh kerja. Tapi kalau lu, bos, saya mau cuti ya. Karena saya belum ambil jatah cuti saya. Yakin. Dan itu nggak jadi ornamen lagi bro. Dia jadi milik lu. Dia jadi insting. It's part of your instinct. Menurut Adam Smith itu gunanya latihan. Jadi action apapun itu jadi insting. Termasuk dalam ruang adegan. Ini sebenarnya goal dari repetisi. Kenapa kalian harus melakukannya repetitif? Ini untuk ruang panggung ya. Film sebenarnya juga bisa dipakai. Tapi konteksnya agak lain. Di panggung, ketika kalian melakukannya repetitif,
Kalian harus sadar bahwa kalian, kayak yang dibahas kemarin, kalian tidak sedang mengulang bentuk, tapi kalian sedang menjalani kejujuran. Kalian sedang berusaha untuk memahami manusianya lewat gerak tubuh. Semakin sering kalian latihan, semakin kalian paham karakternya seperti apa, dan ketika kalian semakin paham karakternya seperti apa, kalian sedang living the truth. Ketika kalian semakin sering living the truth, kalian akan mengubah action menjadi insting. Itu kenapa kalau di Stanislavski ada namanya active analysis. So, instead of you just sit the fuck down and do the table read aja, ya oke. Round table is okay. Tapi kalau melakukan itu terus-terusan, lu harus ingat bahwa acting lu tuh nggak dramatic reading. You have to do it. Dan di Stanislavski dikasih cara namanya active analysis. Lu ngelakuin sambil menganalisa. Tapi itu butuh kecerdasan, butuh kesadaran. Jangan sampai kamu overanalyzing. Kalau overanalyzing, lu jadi nggak membiarkan the truth comes out. Oke? Sementara lu harus membiarkan itu. Di masa sekarang, oleh Ben Bening, active analysis digubah sedemikian rupa menjadi retelling history, di mana lu duduk sebagai karakternya, lalu bercerita sebagai karakternya as detail as possible, dan melakukan semua hal sebagai karakternya, sebagai proses penubuhan karakternya, dan direkam. Setelah direkam, ditonton sebagai aktor, bukan sebagai band, tapi sebagai aktor, sebagai ruang profesional untuk lu bisa melihat mana yang masih band, mana yang masih gue, mana yang sudah karakter, mana yang kira-kira karakter, mana yang kira-kira bukan karakter. Gitu. Lalu kemudian, si Adam Smith melanjutkan. When you learn to action even at a granular physical level, you understand the engine beneath the language. So you stop performing lines and you start doing something. And once you know how to do, you can stop scripting and start living. Gua bahasa Indonesia ini, ya. Jadi ketika lu belajar untuk melakukan, learn to action, bahkan pada level fisik, ya, lu akan memahami apa yang terjadi di sebalik bahasanya. Kenapa kalimatnya muncul begitu? Paham nih, gini. Ini yang biasa dilakukan sama banyak aktor. Mereka memahami kalimat, berusaha memahami kalimatnya dulu, tidak berusaha untuk memahami ini orang ngapain sehingga kalimatnya keluar ini. Peristiwa apa yang dialami sama dia sehingga kalimatnya ini dibalik. Karena kalimatnya ini, maka peristiwanya begini, maka yang terjadi begini. Apakah itu bisa? Ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi dalam perspektif Adam Smith, daripada begitu, lakuin dulu. Jadi lu tahu engine beneath the language. Karena kan language itu terjadi atas, kita sudah pernah ada konten ini. Dialog adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi. Buah pikir dan buah rasa. Maka dia ada di dalam. Engine beneath. Di dalam nih, permesinan dan perprosesannya terjadi itu di dalam. Lalu dia akan keluar menjadi dialog. Menjadi bahasa. Ketika lu melakukan sesuatu, tubuhnya, lu memahami tubuhnya dan menyadari actionnya. Yang dibilang sama Adam Smith itu, lu jadi memahami apa yang sedang terjadi di dalam sehingga lu kemudian memahami, oh pantes kalimatnya begitu, oh pantes kata-katanya begitu, oh tubuhnya begini kok, tubuhnya mengalami ini kok, tubuhnya melihat ini kok. Oke? Dan di titik itu kamu akan stop menunjukkan dialog aja dan kamu akan mulai melakukan sesuatu. Ini yang paling penting. That's why it's called acting.
Because acting is to act, untuk melakukan atau melakukan. It's not saying, it's not talking, it's acting. Acting kata dasarnya to act. Kata bendanya action. Got it? Sehingga acting itu harusnya melakukan sesuatu. Iya, bicara memang melakukan sesuatu. Tapi kalau fokus pada kalimatnya aja, nggak fokus pada apa yang sedang dilakukan dan terjadi pada tubuhnya, hampir bisa dipastikan, pas nanti dialog, lu akan berusaha untuk mencari apa relasi antara dialogmu dengan tubuhmu. Karena lu ngebangunnya dari sini, dari ujung, bukan dari awal. Lu harusnya membangunnya dari awal. Jadi dulu karakternya, jadi dulu tubuh karakternya. Cobain dulu tubuhnya, lakukan dulu gesture dan aksinya. Tapi sebelum ini pahami dulu manusianya. Sejarahnya gimana sehingga dia berbentuk ini. Pas sudah berbentuk ini, do something sehingga dia memunculkan bahasanya. And once you know how to do, you can stop scripting and start living. Dan bukankah itu adalah tujuan dari acting di film atau di teater? You have to show life. Lu harus nunjukin hidup. Lu harus menjalani hidup. Lu harus mengalami hidup karakternya. Bukan cuma scripting. Scripting itu adalah mengikuti naskah. Iya, naskah perlu diikuti sebagai sebuah blueprint. Tapi ketika kamu sedang melakukan sesuatu, you have to live. Lu harus hidup. Kira-kira begitu konten kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham, silakan diulang. Kalau masih belum paham, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baik di Spotify ataupun di YouTube. Dan seperti biasa, saya Ben Bening bersama Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, and the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Actors World. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Viva Actor!